Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang kedua, dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema, percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 5. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 15 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Struktur bacaan hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022, tanggal 21 April tahun 2020, dan tanggal 30 April tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 15 berkisah tentang seorang Farisi pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus yang tengah berbincang-bincang dengan Yesus Kristus di suatu malam. Nikodemus inilah yang kelak membela Yesus Kristus di hadapan imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan para penjaga, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 45 sampai dengan 52. Dengan mengingatkan agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melemparkan tuduhan kepadanya, sehingga ia tidak boleh dinyatakan bersalah secara sembarangan. Kemudian bersama Yusuf Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus agar boleh memakamkan jenazah Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Makna perbincangan Yesus Kristus saat itu adalah akibat berbuat dosa maka manusia mati dan kehilangan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat terhubung kembali dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka manusia harus dilahirkan kembali dalam roh menjadi anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus. Di saat manusia sadar akan dosa-dosanya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, maka saat itulah manusia dilahirkan kembali. Lahir baru dalam roh adalah peristiwa penerimaan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya penyelamat. Manusia diundang untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan manusia diundang untuk membuka diri terhadap kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun. Hidup di dalam Yesus Kristus berarti membiarkan Ia yang menggerakkan diri kita. Dengan hidup di dalam Yesus Kristus, maka Yesus yang adalah Kristus
akan selalu menawarkan bantuannya, kasihnya, dan tangannya kepada kita, agar segala yang baik dan benar terjadi melalui dan dalam namanya di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 15 disampaikan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sahabat Kuntum yang terkasih, hidup dan kehidupan kita sudah sepenuhnya milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, maka bersediakah kita dilahirkan kembali, berbuah bagi orang lain dan menjadi berkat bagi siapa saja yang akan kita temui sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.